Oke, selamat datang kembali di tutorial Golet Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mencoba membuat multiplayer game. Jadi kita akan membahas tentang multiplayer aspek di dalam Godot. Tentunya teman-teman di sini kalau sudah penggemar pembuat game gitu pasti sudah tahu yang namanya multiplayer game. Jadi dalam multiplayer game kita bisa main dengan lebih daripada satu pemain. Jadi pemainnya itu bisa dari komputer atau device yang berbeda. Nah teman-teman kalau di sini di dalam tutorial ini kita nggak akan bahas sampai ke implementasi ke masing-masing device. Jadi kayak Android atau misalnya web. Tapi ini lebih ke arah penggunaan multiplayernya di desktop. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau coba di mobile atau coba di web mungkin ada nanti perbedaan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi teman-teman ikutin si tutorial ini dengan disclaimer itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau di dalam dokumentasi Godot sendiri dia punya dua jenis API untuk mensupport multiplayer. Godot itu punya yang namanya high level API dan punya yang namanya low level API. Kalau menggunakan low level API ini teman-teman akan mengurusi sampai tingkat bawahnya. Jadi ya, teman-teman akan menerima paket datanya itu langsung, mengirimkan paket datanya pun langsung. Jadi kendalinya tentu saja jadi lebih kompleks, tapi juga lebih powerful. Gitu. Teman-teman di sini kalau sudah mengerti yang namanya networking, sudah biasa kirim-kiriman paket, baik TCP atau UDP, mungkin bisa menggunakan low level API. Tapi untuk teman-teman di sini yang mungkin masih pemula yang belum tahu tentang istilah-istilah yang tadi saya baru sebut ya, tentang networking ini, teman-teman bisa dengan saya belajar tentang high level API kali ini. Jadi kita akan bahas di video kali ini itu adalah high level API-nya. Godot sendiri punya high level API ini ada berapa macam ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat di dalam Godot ini dia bisa ada implementation berdasarkan init. Ini init, ada yang berdasarkan WebRTC, ada juga yang berdasarkan WebSocket. Nah, saya juga bukan ahli daripada jaringan, teman-teman. Saya nggak ahli dalam jaringan, jadi saya nggak bisa memberitahukan sama teman-teman perbedaan secara detailnya apa init, apa WebSocket, apa WebRTC, begitu teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan init aja karena saya dari teman saya kebetulan lebih paham tentang jaringan berkata bahwa yang init ini lebih canggih gitu teman-teman. Jadi kita akan menggunakan si network multiplayer init. Ini adalah kelas yang nanti kita akan gunakan. Ya, di sini ya, network multiplayer unit. Jadi kita akan masuk ke dalam scene kita. Di sini saya sudah membuat satu scene yang ukurannya ada berbeda sedikit ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ukurannya nggak sama dengan yang biasa. Ini supaya nanti kita bisa buka lebih daripada satu window dan layarnya nggak penuh begitu ya teman-teman. Jadi saya akan bikin di scene satu saya ini, saya akan pasang sebuah canvas layer. Jadi kita pengen pasang sebuah UI elemen di sini ya. Kita akan pasang sebuah VBox container. VBox container ini saya akan pasang supaya di top right di atas ya. Di VBox ini kita akan pasang dua macam hal, yaitu Hbox dan juga kita akan pasang sebuah label. Di Hbox ini kita akan pasang sebuah button, dua buah button deh, dua buah button. Oke, jadi kita punya VBox, Hbox, dan label. Oke, si button ini akan saya kasih nama sebagai server button, button. Dan yang kedua ini saya akan kasih nama sebagai client button. Jadi teman-teman di sini saya akan mencoba mengetes penggunaan server dan client ini dengan saya klik di sini begitu ya. Kita akan kasih si VBox container ini margin supaya dia nggak nempel sama atas. Kita akan kasih 10, 10, min 10. Lihat ya, samping segitu ya. Server button ini saya akan kasih start server. Dan yang client button kita akan kasih dia sebagai start client. Oke. Oh, by the way, teman-teman di sini di dalam tutorial kali ini kita akan bagi tutorial untuk multiplayer ini jadi beberapa video begitu ya. Di video yang kali ini kita akan bahas terutama bagaimana cara koneksinya dulu. Oke. Dan label ini akan saya kasih sebagai status. Kita punya server button, punya client button, dan kita punya status label. Kita akan pasang sebuah script, kita akan attach script. Scene 1, template-nya empty aja. Oke. Kita punya extend 2D node seperti ini, nggak punya apapun yang lain. Nah, di sini kita akan bikin beberapa variabel awal, teman-teman. Kita akan bikin sebuah variabel, kita kasih nama sebagai network. Net aja ya. Network ini dapatnya dari multiplayer unit, jadi network multiplayer unit. Titik new. Jadi kita akan membuat sebuah objek network multiplayer init di sini. Kita punya net seperti ini, kita punya port di 1901. Nah, port ini teman-teman adalah alamat dari aplikasi kita. Jadi kalau misalkan sebuah aplikasi pengen berkomunikasi dengan aplikasi lain, anggap aja kayak kirim surat begitu teman-teman. Kita harus tahu alamat detailnya. Nah, alamat utamanya itu namanya IP address. IP address ini kita akan pasang di 127.0.1. Itu localhost, teman-teman.
Jadi kalau port ini adalah kalau misalnya IP address itu ada alamatnya, anggap aja sebagai alamat suratnya, alamat kirimnya, maka port ini adalah kamarnya atau nomor nomor ruangan gitu ya. Jadi di sini nomor ruangan ya. Jadi teman-teman port ini bisa kita set dengan angka berapapun, tapi biasakan di bawah, sorry, di atas daripada 1000. Karena biasanya port dari 1 sampai 1000 itu sudah di booking oleh operating system kita, jadi nggak boleh digunakan gitu teman-teman. Nah, IP address di sini, kalau teman-teman pengen ngirimnya ke IP address yang sudah ada, ya ini bisa langsung diganti menggunakan IP address yang udah ada. Kalau misalnya teman-teman pengen nyobain di dua komputer terpisah gitu ya, tinggal kasih IP address-nya juga bisa teman-teman. Di sini saya akan menggunakan komputer yang sama untuk mengetesnya, jadi di sini saya akan pasang lokal address saya aja, yaitu 127.001, yaitu komputer saya sendiri, di komputer ini gitu ya. Oke, kita udah punya seperti ini, kita punya max player. Max player-nya 4 dulu aja, atau enggak ada 10 deh ya. Oke, kita punya juga sebuah variabel namanya is client sebagai false, dan kita punya variabel is server sebagai false. Jadi kita udah punya, ini adalah inisialisasi kita punya beberapa variabel gitu ya. Oke, nah sekarang saya pengen kalau misalkan saya start server, maka saya pengen si aplikasi ini, si Scene 1 ini, bertindak seakan-akan dia itu server. Jadi bertindak sebagai server. Gimana caranya? Kita akan pasang signal dulu di server button. Kita akan klik node-nya. Kita akan pasang signal yang press di sini. Double klik. Kita akan pasang dia ke Scene 1. On server button press, kita connect. Oke. Ini adalah kalau misalkan saya klik server button-nya, ngapain begitu ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita cek dulu. Kita pastikan bahwa dia itu bukan client. Jadi sini kita bukan client. Dan dia juga bukan server. Jadi sini bukan client dan bukan server. Baru kita bilang dia itu jalan jadi server. Tidak jalan gitu ya. Oke. Is server di sini. Oke. Nah di sini kita akan kasih elif gitu ya. Elif kalau misalkan dia kalau is server, maka gimana? Matikan server. Apabila server sedang running, tombol ini ditekan. Ya, kita punya dua macam kondisi. Jadi jalankan server kalau bukan klien, dan server nggak jalan. Kalau server nggak jalan, matiin klien servernya. Oke, nah sekarang kita akan jalan gimana ke caranya kita melakukan hal ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah di dalam network multiplayer init ini, si NAP ini, kita bisa membuat server. Jadi kita create server. Create server ini terimanya itu sebenarnya ada banyak si parameternya, tapi yang wajib kita isi cuma dua, yaitu port dan maximum client. Di sini kita udah punya dua-duanya, jadi kita kasih aja portnya. Nah, kita kasih maximum clientnya sebagai max player. Lalu setelah ini kita akan pasang di dalam get3 ada namanya network peer sebagai net. Kita pasang network peer-nya sebagai net di sini. Nah, kalau kita udah lakukan dua hal ini, sebenarnya servernya sudah jalan, teman-teman. Dua kalimat ini aja sebenarnya udah menjalankan server. Nah, kalau teman-teman lupa kalimat ini di mana, teman-teman bisa lihat di dalam dokumentasi Godot. Di sini ada contohnya sebenarnya. Yang tadi ya, di multiplayer tadi, level low level, kita bisa lihat di sini ada caranya. Ini adalah cara kita membuat server. Jadi cuma 3 baris sebenarnya. Saya bikin di awal supaya nggak usah bikin-bikin lagi begitu ya. Oke, kita punya seperti itu. Nah, kalau matiin servernya gimana caranya teman-teman? Kita matiin servernya itu, kita akan pasang net.close connection. Habis itu close connection, kita akan pasang dulu si get3 network peer-nya, kita kasih dulu. Nah, jadi di sini ini buat bikin server, ini buat matiin servernya. Supaya kelihatan, kita akan pasang juga di sini untuk statusnya. Jadi kita akan pasang dulu status by the way teman-teman. Pasang already found status label adalah get node status ini. Oke, kita punya seperti itu ya. Dan juga pengen supaya si tombolnya juga kita ambil. Jadi kita ambil button server, server. Maka sekarang kalau saya udah pasang server button di sini, servernya udah up, kita akan bilang di dalam status label kita, server is running. Nah, di sini kalau udah beres, maka kita akan bilang status labelnya teks sebagai kosong aja. Gitu.
server is running atau nggak kosong aja. Jadi kita juga pasang si button server, ketik teksnya, kita akan kasih stop server. Tadi kan start server, stop server. Di sini kita akan pasang button servernya, teks di sini start server. Ya, ini cuma buat kosmetik aja teman-teman ya, biar kelihatan. Di sini kita bisa pasang, kalau misalnya dia di sini, kita set is servernya sebagai true. Dan di sini kita akan pasang is servernya sebagai false. Oke, maka sekarang teman-teman kalau kita jalankan, start server, server running, stop server, kita akan lihat sudah hilang. Oke, jadi sini teman-teman kita sudah berhasil membuat server kita. Nah, gimana kalau kita pengen bikin klien kita? Nah, untuk bikin klien juga mirip-mirip teman-teman ya. Kita bisa lihat, sekarang kita harus pasang sinyalnya di client button. Client button, pasang di press. Client button press, kita akan bikin. Di sini sebenarnya mirip teman-teman, jadi saya akan ambil aja yang dari atas ke bawah. Tapi saya ganti bukan is server, tapi jadi is client. Is client sebagai true, is client sebagai false. Jadi saya akan client is running, stop client. Oke. Nah, perbedaannya teman-teman di sini bukan create server. Perbedaannya di sini ada create client. Nah, create client ini perlu address alamat. Jadi kita kasih IP address-nya, kita kasih portnya. Nah, udah cukup. Di sini kita bisa lihat create client. Sini kita pasang client is running, stop client, client true, dan ini buat ngejalanin ya teman-teman, buat bikin client. Maka di sini untuk ngetes si client ini udah connect nggak dengan server, kita akan menggunakan beberapa sinyal teman-teman. Di sini kita akan pasang net.connect. Nah, di sini kita punya beberapa sinyal, connection failed, connection succeeded, peer connected, peer disconnected, dan lain-lain. Dan di sini yang saya pengen ambil, ini adalah sinyal-sinyal ini saya jelasin teman-teman. Connection failed itu terjadi kalau misalnya connection ini gagal. Connection succeeded ini berhasil kalau misalnya kita sudah berhasil bikin server. Peer connected terjadi ketika ada klien yang connect dengan server kita. Peer disconnected terjadi ketika ada perubahan atau si kliennya disconnected, gitu ya. Atau ini ada server disconnected, itu yang paling bawah. Nah, ini script change kalau ada script yang berubah. Gitu ya. Kalau lagi running terus script yang berubah, kita ada sinyal ini. Nah, untuk kita tahu bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam server kita akan menggunakan sinyal yang peer connected. Peer connected, kita akan koneksikan dengan script yang ini, karena kita akan bikin sebuah fungsi lagi. Fungsinya apa ya? Kita akan pakai fungsi namanya player connected, client connected. Punya on client connected. Ini. Nah, ini kalau teman-teman udah pasang connect seperti ini, ketika servernya mati, jangan lupa di disconnect ya teman-teman. Hanya connect, maka di sini saya akan pasang bukan connect tapi disconnect. Ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin function yang on client connected. Bikin function on client connected. Oh, ada kurang connected ya. Oke. Nah, di sini kita dapatnya sebenarnya ada ID-nya. Kita bisa print ID. Oke, jadi sekarang kita mau jalanin. Kita sudah punya seperti ini, kita mau jalanin server kita. Nah, di sini kita akan pasang servernya. Nah, di sini teman-teman kalau kita udah start server di sini, servernya running, kita nggak bisa klik lagi di sini karena kita nggak punya play lagi. Jadi kita nggak bisa bikin dua instance kalau menggunakan satu Godot seperti ini. Jadi caranya gimana supaya kita bisa nyobain kliennya? Kita bisa buka Godot lagi. Dan kita bisa klik ke multiplayer tutorial kita ini. Dan kita bisa run di sini. Jadi kita nggak perlu buka lagi, tapi kita bisa run. Nah, kalau run, dia akan langsung buka gamenya. Dia langsung buka seperti ini. Jadi kita punya dua buah instance. Satu yang server, satu yang client. Nah, ini belum saya klik client. Ini server is running ya, teman-teman. Saya start client. Kita klik start client, dan kita bisa lihat di sini, di dalam si server, kita akan dapat si ID-nya dari client ini. Nah, ID ini akan nanti generate, teman-teman. Jadi nggak selalu sama, teman-teman ya. Kalau kita disconnect, kita start lagi, jadi beda, teman-teman ya. Kita punya nomor klien, ID kliennya itu berbeda, walaupun dia connect. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau dia dapat
koneksi, si klien ini masuk ke servernya, kita bisa lihat dia akan pasang satu ID yang baru. Beda-beda terus setiap kali saya connect. Nah, di sini kita udah cobain kalau peer connected. Jadi kita bisa bilang di sini, misalkan saya pasang aja ya di dalam si canvas layer kita ini. Kita pasang selain status, kita ada pasang log aja ya satu lagi ya. Jadi kita akan duplikat dan kita kasih log. Nah, log ini misalkan saya akan pasang di dalam script saya akan pasang lagi sini log on relevant. Nah, sekarang kalau misalkan saya connected nih, akan connected, saya nggak lagi print ID-nya, tapi saya akan pasang di dalam log. Jadi log, label, titik, text, di plus, kita kasih ID, kita kasih string ya ID-nya, karena dia integer, is connected, kita kasih slash n ya gitu. Nah, sekarang kalau kita udah punya seperti ini, kita akan pasang juga, jadi kan peer connected ya, kita akan pasang yang kedua, dan connect. Pasang peer disconnected, jadi kita tahu kalau disconnected ya. Kita akan pasang on client disconnected. Oke, kita copy aja. Jangan lupa, kalau sudah di-connect, berarti kalau misalnya servernya mati, kita harus disconnect. Ya. Oke, nah, kita tinggal bikin functionnya. Di client connected, kita punya function lagi. On client disconnected. Kita bisa tampilin lagi, pakai sama. Seperti ini. Jadi kita punya dua function, kalau connected, kalau disconnected. Coba ini, jalanin servernya. Kita akan klik ke kode kita yang baru, ke multiplayer tutorial kita ini, kita run. Kita punya dua instance ya, satu instance, dan satu instance lagi. Kita connect, kita bisa lihat 4118.633 is connected. Kalau kita stop lagi, dia akan is disconnected. Lain lagi, connected, disconnected, connected, disconnected, connected, disconnected. Nah, ini ada kesalahan tadi sedikit ya teman-teman yang buat yang endingnya ya. Jadi kita bisa ubah. Si button yang berubah ini bukan button server teman-teman, tapi harusnya button client. Oke. Nah, kalau untuk klien sendiri ada fungsi apa lagi di dalam klien? Ada sinyal apa aja di dalam klien? Kalau tadi kan kita punya sinyalnya di dalam server. Sekarang kalau di dalam klien kita ada sinyal apa lagi? Di dalam klien, teman-teman, kita bisa pasang beberapa sinyal. Nah, teman-teman, kalau di sini untuk yang klien, kita bisa pakainya dari tree-nya. Jadi kita get tree, titik, connect di sini. Kita punya ada beberapa sinyal, teman-teman. Di sini ada beberapa sinyal yang bisa kita tambah, bisa kita ubah. Jadi kita bisa pasang di sini network connected to server atau connected tree. Kalau connected to server berarti ada, kalau kita berhasil koneksinya, kita akan connected to server. Gitu ya. Kita bisa pasang on connected di sini. Nah, kita bisa pasang selain connected to server, kita juga bisa pasang selain connected server, kita punya get tree. Disconnected. Server disconnected. Jadi kalau servernya mati, teman-teman, kita juga bisa pasang sebuah function on disconnected di sini. Oh, by the way, teman-teman, di sini kalau di sini kan ada peer connected atau peer disconnected ya untuk yang net ini ya. Kita bisa ganti sebenarnya sinyal ini bukan dari net juga. Tapi juga kita bisa ganti sinyalnya ini bukan dari net tapi dari get tree juga biar sama ya teman-teman ya. Jadi selain menggunakan sinyal yang udah ada daripada si multiplier initnya, kita bisa pasang juga dari get tree juga. Nah, ini sedikit beda namanya, tapi jadi namanya berubah jadi network peer connected. Nah, ini sama dengan yang client connected ya teman-teman. Jadi kita bisa pasang self, kemudian kita pasang on client connected. Ini akan sama dengan yang di atas. Jadi teman-teman bebas menggunakan yang mana aja. Tapi kalau teman-teman pengen sama ya boleh menggunakan ini. Gitu ya. Network peer disconnected. Ini sama aja teman-teman.
Cuma kalau yang ini dari si objek multiplayer initnya, kalau yang ini menggunakan dari atasnya, dari gathering network peer-nya. Oke. Jadi kita bisa punya ini, kalau kita pakai yang begini, maka nanti disconnect-nya pun menggunakan yang ini, teman-teman. Tinggal ambil, connect-nya berubah jadi disconnect. Jadi kalau pengen komplit, gampang biar nggak pusing-pusing, menggunakan Gatri aja, Gatri Connect, ya, langsung udah pakai network peer, dan di sini kita bisa pakai yang connected server atau disconnected. Nah, bisa kita copy aja, kita pindahkan juga ke bawah. Dan sekarang kita punya 4 buah sinyal, teman-teman, yang saya rasa sudah cukup mewakili, begitu ya. Oke. Nah, kita bikin functionnya, kita akan bikin function on connected. Kita akan pasang di log, label, text, terus menggunakan on connected. Itu. Kita juga bisa pasang on disconnected. Kita bilang log label, titik text, sorry. Kita bilang log label, titik text, jadikan server disconnected. Oke ya. Sekarang kita bisa cobain. Kita jalankan lagi. Start server. Nah, di sini kita akan jalankan lebih dari 1 kali aja, teman-teman. Kita akan jalankan kode yang sama. Kita runnya jangan sekali aja, tapi beberapa kali gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Sekarang saya punya 3 buah klien misalkan. Saya akan start klien di sini. Connected. Start klien di sini. Connected. Start klien di sini. Connected. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saya stop klien, karena disconnected, dia akan hilang di sini. Kalau saya stop server, kita lihat server disconnected muncul di 2 klien yang masih connect sama servernya. Kalau yang 2 ini udah nggak connect, kan yang ini udah nggak connect sama server, jadi dia nggak ada pesan server disconnected di sini. Bisa stop klien, terus start server, start klien, terus lihat dia connected lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman di sini sudah belajar bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah koneksi multiplayer awalnya ya, teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu game ke game lain menggunakan yang namanya remote procedure call di dalam multiplayer API-nya Godot. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.